Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang soleh dan solehah, pagi ini kalian ketemu dengan Pak Ruli dalam tematik muatan bahasa Indonesia. Baru sampai lagi belajar di pekan yang lalu, yaitu tematik tema 5 subtema 1 ya, pengalaman di sekolah ya. Insya Allah sekarang ini kalian juga bisa mempelajarinya di channel YouTube sekolah. Ya, selanjutnya Pak Ruli akan memulai materi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku yang soleh dan solehah, kita belajar tematik tema 5 ini, muatan bahasa Indonesia. Pak Ruli akan kupas mengenai pekan yang kemarin, yaitu tema 5 subtema 1, dan hari ini subtema 2. Belajar kita bahasa Indonesia tematik sekarang ini belajar mengenai 3 materi, yaitu ungkapan permintaan maaf, ungkapan minta tolong, serta belajar mengenai puisi ya. Oke, sudah siap? Tolong kalian di rumah disiapkan buku pulpenanya yang 2C. Perhatikan di sini pengalamanku di rumah menjelaskan permintaan maaf ya, yang biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf itu harus diucapkan dengan santun menggunakan nada yang lembut. Kemarin di kelas Pak Ruli sudah menyampaikan mengenai 3 hal yang harus kalian laksanakan untuk mendidik karakter kalian menjadi yang terbaik. 1. Bila kalian mau minta bantuan, ucapkan minta tolong. Yang kedua, bila kalian melakukan salah, ucapkan minta maaf. Yang ketiga, bila kalian sudah dibantu, ucapkan terima kasih. Itu karakter yang perlu ditanamkan di diri anak didik Pak Ruli. Ya, semoga kalian dari 2A, 2B, 2C, dan 2D bisa melaksanakan dengan baik di rumah maupun di sekolah kelak. Berikutnya perhatikan contoh dialog antara ibu dan anak ya. Pak Ruli bacain. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Lalu Dedi menjawab, maafkan aku Bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Ya, tidak apa-apa nak, lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuang ke tempat sampah. Baik Bu, nah, itu adalah ungkapan contoh dialog ungkapan permintaan maaf antara ibu dengan putranya. Harus disampaikan dengan santun, tidak boleh marah-marah, tidak boleh bentak-bentak ya. Kita harus berbicara dengan baik. Selanjutnya, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf ya. Di sini baru menyampaikan permintaan maaf itu harus diucapkan dengan santun, tujuannya agar orang yang mendengarkan dapat menerima kita permohonan maaf itu dengan baik, dan kita pun juga menanggapinya kembali dengan mengucapkan juga terima kasih ya. Untuk menuliskan ungkapan permintaan maaf harus dilakukan, tadi yang pertama dilakukan dengan santun. Saat minta maaf gunakan kata maaf. Meminta maaf kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jangan sampai maaf ya, maaf tapi matanya melotot kayak mau copot, tapi nadanya tinggi, itu kurang bagus. Tapi namanya kita maaf ya, kita berusaha sopan, menundukkan kepala, terus bisa berjabat tangan atau begini ya. Berikutnya, jika kamu sudah minta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, karena bila melakukan kesalahan yang berulang-ulang, teman kita, saudara kita maupun yang lain tidak akan percaya lagi terhadap diri kita ya. Selanjutnya yaitu mendengarkan ungkapan permintaan tolong ya. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kalian memerlukan bantuan orang lain. Saat minta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun, sama seperti permintaan maaf yang tadi. Untuk menjelaskan ungkapan permintaan tolong ini, kalian harus mengucapkan minta tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang diminta tolong
mau membantu dengan senang hati. Nah, di sini kalian baru diajak lagi mencerna, ya. Masih ingatkah kamu tentang ungkapan permintaan tolong? Ya, diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam ungkapan ini, kata tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Ya, seperti 3 karakter yang pertama Paulus sampaikan tadi. Ya, kalau kalian butuh sesuatu, ucapkan minta tolong. Bila kalian salah, ucapkan minta maaf. Bila kalian membutuhkan sesuatu, ucapkan minta tolong. Dan ucapkan lagi terima kasih. Ya. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan tentang isi puisi. Nah, di sini puisi Paulus sampaikan lagi. Mungkin di kelas 1 kemarin sudah belajar, bisa juga hari ini lupa, ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar lagi di kelas 2 ini mengenai puisi adalah kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Ya. Pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kalian harus membacanya dengan cermat. Cermat itu dibaca dengan teliti. Yang berikutnya, kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Ya. Ini ada contoh puisi berikut, judulnya Mas Koki, karya Sufrida. Mas Koki, di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali. Berenang ke sana kemari, ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Ya, itu contoh bacaan puisi. Nah, di situ judul Mas Koki adalah bertemakan alam. Ini harus diketahui juga, puisi itu temanya apa nanti yang kalian mau buat, ya. Yang berikutnya, panah kedua itu adalah isi puisi, menceritakan tentang ikan peliharaan. Yang ketiga, isi puisi itu harus berisi ungkapan perasaan bangga, ya, seseorang yang membuat tema puisi tersebut. Nah, berikutnya, untuk menentukan makna kata dalam puisi, setiap kata dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kalian dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tua mengenai arti suatu kata. Berikutnya, untuk menanggapi pembacaan puisi, sebelum mulai membaca, kalian harus tahu 3 karakter ini. Artikulasi, yang berarti penjelasan pengucapan. Yang kedua, intonasi, berarti ketepatan nada. Ekspresi, berarti raut wajah, kayak nangis, ketawa, ya, sedih, nah itu kayak gitu ekspresinya, ya. Tuh, itu tiga yang harus kalian pahami sebelum mulai maju dalam membaca puisi maupun mengikuti lomba-lomba membaca puisi di tingkat antar kelas, sekolah maupun tingkat nasional. Ingat, artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Yang kedua, intonasi berarti ketepatan nada. Yang ketiga, ekspresi kalian. Di situ temanya apa? Kalau lagi senang ya senang, senyum. Ya, kalau lagi sedih ya sedih. Kalau ekspresinya lagi menceritakan hal yang berbahagia ya berarti harus berbahagia. Ya. Nah, perhatikan contoh tanggapan. Setelah tadi kalian sudah berusaha menulis, membaca, di sini ada tanggapan yang bisa nanti kalian kerjakan atau kalian tulis bila kalian mengerjakan di buku Bu Pena. Perhatikan, saat membaca puisi berjudul Hujan, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang, lantang itu keras, ya. Keras tidak berarti teriak-teriak, tapi lantang itu keras tapi yang sesuai dengan apa yang dia baca. Sehingga terdengar jelas. Ekspresi Desi saat itu membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Tidak boleh puisinya mengenai kesedihan tapi malah ketawa, senyum, action, gini-gini. Nah, itu salah, ya. Disesuaikan dengan temanya. Selanjutnya, untuk menilai pembacaan puisi, kamu dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Ingat, saran itu berfungsi untuk membantu temanmu agar lebih baik dalam membaca puisi. Ingat lagi, saran itu tidak untuk membuat kita menjadi orang yang
salah ya, karena salah itu untuk membantu kita untuk berusaha menjadi yang terbaik. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pelajaran tematik hari ini. Ingat, jagalah sholat 5 waktu kalian, doakan ayah bunda yang terbaik, tetap salam sehat, gunakan selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.